Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putik Ladita Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ajar BIPA untuk level kategori A1 dengan tema permainan tradisional Betawi. Pada video pembelajaran ini saya khusus membuat untuk pembelajar BIPA level A1 yang artinya pembelajar masih berada di tahap awal atau pemula dalam mempelajari bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam penyampaian materi saya menggunakan bahasa yang sederhana, kalimat yang pendek dan kosakata dasar untuk mempermudah pembelajar BIPA dalam memahami materi yang saya akan sampaikan. Apa itu permainan tradisional? Kita mulai dengan pengenalan konsep apa itu permainan tradisional. Saya menjelaskan bahwa permainan tradisional adalah permainan yang sudah ada sejak lama, diwariskan secara turun-temurun, umumnya dimainkan oleh anak-anak. Biasanya juga dimainkan di luar rumah, seperti di halaman rumah atau lapangan. Karena biasanya permainan tradisional itu menggunakan ruang harus menggunakan ruang besar, karena biasanya permainan itu berlari-larian atau menggunakan arena yang besar. Juga dimainkannya tidak sendiri, harus dengan 2 orang atau lebih. Penjelasan ini penting untuk memberi konteks pada siswa BIPA, terutama mereka yang mungkin berasal dari negara dengan latar budaya yang berbeda dan belum mengenal budaya permainan di Indonesia. Pada video kali ini, saya menggunakan contoh permainan tradisional yang ada di daerah Betawi. Betawi ini adalah memiliki budaya yang kaya. Dia memiliki budaya seperti bahasa, seperti musik, pakaian, dan juga makanan. Dan yang pasti juga dengan permainan tradisional yang akan kita pelajari. Budaya Betawi juga merupakan hasil campuran dari berbagai budaya, yaitu Melayu, Arab, Cina, dan Belanda. Biasanya untuk sekarang ini, biasanya orang-orang Betawi itu tersebar di di daerah Jakarta. Informasi ini bisa membantu siswa BIPA memahami latar belakang budaya permainan yang akan kita bahas. Permainan pertama itu ada gasing. Permainan ini dimainkan bisa dengan 2 atau lebih orang. Yang pasti setiap pemain harus mempunyai gasing sendiri-sendiri. Gasing ini bendanya terbuat dari kayu, di mana ada tali untuk memutar gasing itu. Terus permainan gasing ini dapat membantu ketangkasan tangan dan koordinasi. Cara bermainnya saya contohkan, misal ada 2 orang, yang satu dan yang kedua ini sama-sama memutarkan gasing dengan ditarik menggunakan tali, dan gasing memutar di bawah tanah, dan keduanya melakukan secara bersamaan. Dan yang menang ini akan ditentukan dari
gasingnya masih berputar atau sudah tidak berputar. Jadi lihat dari ketahanan gasing tersebut dalam memutar. Saya juga bisa menambahkan sedikit bahwa gangsing ini dikenal juga di berbagai daerah, tapi bentuk dan cara mainnya berbeda-beda. Namun di Betawi, gangsing ini memiliki bentuk khasnya, yaitu yang sudah saya sampaikan sebelumnya, menggunakan kayu untuk membuat gasing. Next, ada permainan kelereng. Kelereng ini cara bermainnya dilempar ke dalam sebuah lingkaran dan melibatkan banyak pemain. Tujuannya apa? Untuk mengenai dan mengambil kelereng di dalam lingkaran itu. Kelereng yang didapat bisa menjadi hadiah, dan ini yang sangat menyenangkan. Jadi jika diilustrasikan seperti ini, misal ada lingkaran, dibuat lingkaran menggunakan kapur di lapangan, dimulai dari pemain pertama. Jadi pemain pertama ini menyentilkan kelereng dan harus masuk ke dalam lingkaran. Habis itu dilanjutkan dengan pemain selanjutnya. Permainan kelereng ini harus mengeluarkan kelereng yang ada di dalam lingkaran. Jika ada kelereng lawan yang keluar dari dalam lingkaran, keluar lingkaran, itu akan menjadi hadiah untuk pemain lawan. Bagaimana menentukan kemenangan? Kemenangannya ditentukan dari banyaknya hasil dalam mendapatkan kelereng milik lawan itu. Permainan kelereng ini juga mengajarkan ketepatan, juga strategi, sama seperti gasing. Next, ada permainan congklak. Permainan congklak ini menggunakan papan panjang yang memiliki banyak lubang. Pemain menggunakan biji-bijian seperti kerang atau batu-batuan kecil sebagai alat bermain. Permainan ini memerlukan strategi dan perhitungan. Biasanya dimainkan oleh 2 orang saja. Jadi ada papan panjang dengan lubang-lubang, ada untuk 2 sisi, untuk pemain 1 dan pemain 2. Dengan untuk jumlah bijinya disepakati oleh kedua pemain, dan cara bermainnya dengan memindahkan posisi biji ke lubang sebelahnya, dan pemenangnya dilihat dari seberapa banyak menghasilkan biji kerang itu. Congklak ini adalah salah satu permainan tradisional yang populer, bahkan mungkin sampai saat ini masih dimainkan oleh beberapa orang, dan dikenal juga di luar Betawi. Jadi tidak hanya orang-orang Betawi saja yang memainkan congklak, tapi dimainkan juga oleh orang-orang lain. Tapi ini menjadi kekayaan budaya Betawi. Selanjutnya ada petak umpet. Permainan petak umpet ini harus dimainkan oleh lebih dari 2 orang. Jadi cara bermainnya, yang satu menjaga, yang lain itu bersembunyi. Jika ditemukan
berarti kalah. Terus permainan ini sangat menyenangkan dan sering dimainkan biasanya sore-sore sebelum maghrib oleh anak-anak. Bahkan permainan ini juga dimainkan oleh orang-orang remaja sampai dewasa karena memang cukup asik jika dimainkan bersama-sama dengan teman-teman. Jika lebih detail lagi untuk permainan petak umpet ini, jadi misal ada 5 anak akan bermain. Yang satu seperti menutup mata di tiang, dan yang 4 anak ini bersembunyi dimanapun bebas, dan setelah dihitung sampai 10 sampai 100 detik yang menjaga ini mencari teman-teman yang bersembunyi. Dan yang pertama, biasanya yang pertama terlihat itu yang akan menjaga atau mencari teman di babak selanjutnya. Seperti itu. Ini juga permainan yang mudah dipahami oleh siswa BIPA karena konsepnya mirip dengan hide and seek dalam budaya lain. Kenapa sih permainan ini penting? Terakhir, saya menjelaskan alasan mengapa permainan tradisional ini penting untuk dikenalkan kepada siswa BIPA. Karena pertama, sehat dan aktif. Karena permainan ini membuat anak-anak banyak bergerak dan bermain di luar rumah. Jadi tidak hanya sehat, tapi membentuk sosialisasi anak menjadi baik. Jadi tidak hanya di rumah bermain handphone atau gadget saja. Makanya kenapa adanya permainan ini penting untuk anak-anak di Indonesia ini. Lalu bisa menjadi wadah untuk belajar bekerja sama karena bisa dimainkan dalam tim, jadi dapat membentuk karakter tim working yang bagus untuk anak tersebut. Dan yang ketiga ada bahagia. Tentu saja permainan-permainan ini pasti akan membuat anak-anak bahagia dan tertawa. Dan yang terakhir, menjaga budaya dengan mengenalkan permainan ini. Kita ikut melestarikan budaya di Indonesia, khususnya budaya Betawi. Dan sekian video yang bisa saya sampaikan. Saya berharap video ini bisa membantu siswa BIPA mengenal budaya Indonesia secara menyenangkan sambil memperkaya kosakata mereka dalam konteks yang otentik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.